Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Eh, Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi pada siang hari ini. Yang terhormat pada Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknik-Teknik Konseling pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Dea Puspitasari dengan NPM 2111080019 bersama rekan saya yakni Ahmad Syukron sebagai pemateri pada hari ini. Baik, langsung saja materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ialah mengenai case study pendekatan realitas. Oke, next. Yang pertama yaitu ada General Overview Pendekatan Realitas. Terapi realitas pertama kali dikembangkan oleh William Glaser untuk digunakan di rumah sakit jiwa dan lembaga permasyarakatan pada tahun 1950 dan 1960-an. Hal ini telah terjadi pertumbuhan bertahap namun stabil dalam penerimaan dan penerapan dan digunakan dalam konseling individu, kelompok, dan keluarga, serta di ruang kelas sekolah saat ini. Robert Wilberding memperluas penggunaannya untuk manajemen dan pengawasan dan telah mengajarkan terapi realitas di Korea, Jepang, India, Kuwait, Singapura, dan seluruh Eropa. Hal itu juga diajarkan dan dipraktikkan di Australia, Afrika Selatan, dan Kolombia, Amerika Selatan. Karena idenya bersifat universal, maka dapat diterapkan di berbagai dunia. Tujuan dari terapi realitas ini adalah untuk membantu klien terhubung kembali dengan orang-orang baik orang lama maupun orang baru yang telah mereka pilih untuk dimasukkan ke dalam dunia kualitas mereka dan untuk mengajarkan teori pilihan klien. Tujuan dari terapeutik ini yang utama adalah untuk membantu klien meningkatkan hubungan yang signifikan dalam hidup mereka. Terapis membantu individu menemukan cara yang lebih efektif dan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan rasa memiliki kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Klien ditantang untuk menilai perilaku mereka saat ini untuk menentukan apakah yang mereka lakukan dan pikirkan adalah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kehidupan. Terapi realitas ini bersifat aktif, direktif, dan psikodukasi dan didaktif. Selanjutnya yang B ada perspektif terapi realitas pada kasus Ruth. Sebelum menunjukkan bagaimana terapis akan bekerja dengan Ruth, terapis ingin memberikan pengantar singkat tentang beberapa konsep kunci dari terapi realitas. Terapis terus percaya bahwa manusia memilih semua perilaku penting dalam upaya menemukan kebahagiaan, kecuali kemiskinan yang ekstrim, penyakit fisik, dan kerusakan akibat usia tua. Tidak ada yang dipilih ketika kita cukup tidak bahagia untuk mencari terapi. Terapis yakin itu terjadi karena manusia tidak memiliki hubungan yang memuaskan. Semua perilaku tidak efektif yang manusia pilih atau neurosis, penyakit psikosomatik dan psikosis adalah upaya untuk manusia yang merusak diri sendiri untuk memperbaiki hubungan saat ini atau menemukan hubungan yang lebih baik. Oleh sebab itu, seperti yang akan dilihat oleh terapis dalam kasus Ruth ini, terapi realitas berfokus pada untuk menemukan hubungan saat ini yang tidak memuaskan. Para terapis tidak fokus pada masa lalu karena masalah hubungan ada pada masa sekarang dan harus diselesaikan di masa sekarang. Para terapis tidak fokus pada gejala karena mereka selalu dipilih untuk menghadapi hubungan yang tidak memuaskan pada saat ini. Selanjutnya, gejala akan hilang ketika hubungan itu membaik. Sebaliknya, untuk sebagian besar orientasi teoritis, terapis percaya bahwa meskipun
Manusia mungkin adalah produknya masa lalu. Manusia bukanlah korban dari masa lalu kita, kecuali manusia memilih untuk menjadi demikian. Mendekati klien dengan cara secara dramatis mempersingkat terapi karena cepat sampai ke inti dari masalah yang merupakan hubungan bermasalah pada saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Syukron. C. Perspektif lain dari terapi realitas pada kasus Ruth. Saya akan menyajikan beberapa contoh intervensi yang melambangkan praktik terapis realitas. Dialog ini mencakup alat khusus yang dapat diimplementasikan saat menggunakan terapi realitas. Bukan maksud saya untuk menyatakan bahwa jika terapis hanya mengajukan beberapa pertanyaan, klien secara otomatis akan membuat perubahan yang cepat atau dramatis. Dialog-dialog tersebut mewakili contoh intervensi yang paling penting yang dibuat berulang kali dan diulang-ulang dalam tulisan cara selama proses konseling. Seperti yang akan Anda lihat dalam pekerjaan saya dengan Ruth, penilaian dan perawatan terakhir selama semua fase konseling. Penilaian ini sebagian besar dilakukan melalui eksplorasi Ruth atas pertanyaan yang saya ajukan berkaitan dengan dunia subjektif. Meskipun saya tidak menekankan diagnosis formal, saya akan menghargai penilaian berkelanjutan. Selain itu, pekerjaan setiap orang profesional harus sesuai dengan praktik standarnya profesi itu. Pelabelan diagnostik paling baik berfungsi sebagai alat komunikasi di antara para profesional, bukan sebagai alat untuk membuat stereotip individu untuk mengharapkan klien secara kaku menyesuaikan diri dengan serangkaian perilaku yang dijelaskan dalam kriteria diagnostik. A. Menetapkan panggung terapi karena pentingnya informed consent. Pada awal sesi pertama atau sesegera mungkin tinjau dan Ruth semua detail terkait dengan berkaitan dengan pengungkapan profesional kredensial saya. Siap prinsip terapi realitas, kerahasiaan dan batasannya hak dan tanggung jawab dan tujuan umum konseling. B. Menjelajahi ekspektasi Ruth. Saya kemudian mengeksplorasi dengan Ruth pemikiran dia memiliki ketika dia memutuskan untuk datang untuk konseling dan pemikiran dia memiliki hari ini sebelum kunjungan pertamanya. Dia menggambarkan ketidakpastian, keraguan-keraguan, dan perasaan gagal. C. Menggunakan metafora. Pada titik ini, saya memperkenalkan dua metafora, ketimbang dan pertigaan jalan. Ransel dan pertigaan jalan. Metafora ini dapat membantu menginternalisasi masalah yang dengan demikian mendapatkan rasa kendali atasnya. D. Menjelajahi dunia kualitas Ruth. Di sesi awal dan selanjut sesi, kami menghabiskan banyak waktu menjelajahi dunia berkualitas yang berkaitan dengan penyuluhan. Dia merinci tentang pertanyaan bahwa apa paling dia inginkan dari terapi adalah memberitahu apa yang harus saya lakukan dan didorong untuk melakukannya, sehingga saya dapat memulai hidup sebelum terlambat. D. Pekerjaan Jericho Ray dengan Ruth dari perspektif terapi realitas. Terapi realitas aktif, deskriptif, praktis, dan perilaku kognitif dalam fokus. Sebagai seorang terapis realitas, saya melihat tugas saya sebagai membantu klien klarifikasi keinginan dan persepsi mereka, mengevaluasinya, dan kemudian membantu rencana untuk membantu perubahan. Pekerjaan dasar saya adalah membangun hubungan pribadi dengan klien. Saya akan memberi mereka dorongan untuk melakukan evaluasi yang jujur tentang seberapa baik perilaku mereka saat ini. Pekerjaan untuk mereka dalam DVD untuk konseling integratif kasus Ruth, ceramah sesi 8, fokus perilaku dalam konseling. Anda akan melihat cara-cara saya coba bantu Ruth dalam menentukan perilaku kontrak yang akan saya targetkan untuk perubahan. 1. Penilaian Ruth, 2. Tujuan terapi, 3. Prosedur terapi, 4. Terapi, 5. Unsur terapi, 6. Komentar proses, 7. Beberapa pikiran ahli.
akhir. Pertanyaan untuk refleksi. Dr. Glaser berpendapat, meskipun saya percaya kita mungkin adalah produk dari masalah lalu kita bukanlah korban dari masalah lalu kita, kecuali kita memilih untuk menjadi demikian. Demikian klien dengan cara ini secara drastis mempersingkat, tetapi karena dengan cara mencapai inti dari masalah. Apa pendapat Anda dengan sudut pandang ini? 2. Dr. Glaser menyatakan semua perilaku tidak efektif. Pilihan kitanosis, PSI, penyakit kosmetik, dan psikosis adalah upaya merusak diri untuk tingkatan hubungan saat ini atau temukan yang lebih baik. Apa reaksi Anda, Tions, untuk pertanyaan ini? 3. Dr. Glaser bisa dikatakan memiliki pendekatan yang sungguh-sungguh. Apa memiliki pendapat tentang nasihat yang dia sarankan untuk Ruth? 4. Baik Dr. Glaser maupun Dr. Woodblooding tampak sangat mengarahkan dalam menunjukkan tema yang harus dijadikan Ruth dijelajahi Ruth. Untuk mereka juga untuk mengarahkan dalam menyarankan apa yang harus dia lakukan di luar sesi. Apa reaksi Anda terhadap sikap ini? Sebagai konselor, Ruth, apakah Anda bersedia mengangkat topik untuk dia jelajahi jika dia tidak secara khusus menyebutkannya? Mengapa atau mengapa tidak? 5. Apakah Anda memiliki kekhawatiran bahwa terapi realitas dapat berpraktikan sebagian rupa? Cara terapis akan memaksakan nilai-nilainya pada klien. Apakah kamu melihat ini berpotensi terjadi dengan cara Dr. Glaser, Dr. Woodblooding, atau bekerja dengan Ruth? 6. Dr. Woodblooding sering menggunakan pertanyaan untuk membantu Ruth mengklarifikasi apa yang diinginkannya. Apa beberapa pertanyaan paling Anda sukai? Mengapa? Dia juga menggunakan metafora seperti jalan raya menuju kebahagiaan. Nilai apa yang Anda lihat menggunakan metafora dalam konseling? 7. Apa perbedaan yang Anda lihat dalam berbagai gaya penerapan realitas seperti yang dilakukan Dr. Glaser dan Dr. Woodblooding bersama Ruth? 7. Terapan prosedur terapi realitas pada yang Anda ketahui tentang Ruth. Sistemat menunjukkan bagaimana Anda membuat fokus pada apa yang dilakukan, pada pembuatan evaluasi perilakunya, dan membantu merumuskan rencana realitas. 9. Asumsi bahwa Anda adalah klien dalam terapi realitas. Menurut Anda, pengalaman ini akan seperti apa? Bagaimana? Bagaimana Anda menggambarkan perilaku Anda saat ini? Bisakah Anda membuat rencana untuk mengubah perilaku tertentu yang benar-benar ingin Anda ubah? 10. Bagaimana Anda menggeneralisasi menggunakan sistem WDEP untuk masalah lain? Kecemasan, kemarahan, perilaku antisosial seperti pembangkangan, perlawanan, karir, saya konseling, atau masalah pertumbuhan pribadi. 11. Beberapa cocok terapi realitas dengan gaya konseling Anda. Aspek dari pendekatan ini menurut Anda paling berguna. Aspek yang mana yang ingin Anda ubah agar sesuai dengan gaya konseling pribadi Anda? Dr. Woodblooding sering menggunakan pertanyaan untuk membantu Ruth mengklarifikasi apa yang diinginkan. Apa beberapa pertanyaan yang paling Anda sukai? Mengapa? Dia juga menggunakan metafora seperti jalan raya menuju kebahagiaan. Nilai apa yang Anda lihat menggunakan metafora dalam konseling? Baik, ya. Oke, baik. Terima kasih, Syukron, atas penjelasannya. Oke, itulah dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan mengenai case study pendekatan realitas. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya, pendekatan realitas merupakan suatu bentuk pendekatan modifikasi tingkah laku
yang mana modifikasi tingkah laku ini difokuskan pada perasaan dan tingkah laku saat ini, serta mengarahkan konseling keluar dari masalahnya dan fokus pada tujuan hidupnya di masa depan. Eh, di pusat proses adalah aliansi terapeutik hubungan antara terapis dan klien. Terapis membantu klien dalam membuat rencana untuk mengubah perilaku tertentu yang menurut mereka tidak sesuai untuk mereka pertanyakan yang terampil dan berbagai metode perilaku yang digunakan untuk mendorong klien mengevaluasi apa yang mereka lakukan. Jika klien memutuskan bahwa perilaku mereka saat ini tidak efektif, maka mereka mengembangkan rencana khusus untuk perubahan dan untuk mengikutinya. Melalui eh, pada melalui klien lebih efektif memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka, dan ketika mereka telah mendapatkan atau dapat mendapatkan kembali kendali atas dunia mereka, mereka siap untuk meninggalkan konseling ini. Oke, baik, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam presentasi pada hari ini. Terima kasih juga untuk Mistika Febriani selaku dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.